Bapak Ibu Saudara sekalian, apa kabar hari ini? Senang jumpa dengan Bapak Ibu melalui channel ini. Kali ini kita akan membahas pertanyaan MTPJ GMIM tanggal 5 sampai tanggal 11 Mei tahun 2024. Saudara sekalian, dalam beberapa hari ini memang agak terlambat saya menyampaikan atau menayangkan menjawab pertanyaan MTPJ GMIM ataupun khotbah karena dampak erupsi Gunung Ruang, di mana ada beberapa saudara yang mengungsi dan saya terlibat dalam penanganan pengungsian itu, sehingga beberapa khotbah maupun bahasan menjawab pertanyaan MTPJ GMIM tertunda dan tidak sesuai dengan waktu yang biasanya saya tayangkan. Nah, kali ini saya akan menjawab pertanyaan MTPJ GMIM tanggal 5 sampai tanggal 11 Mei tahun 2024. Saudara, yang disajikan di sini sesungguhnya merupakan penjabaran dari Kitab Ulangan pasal 24 ayat 10 sampai ayat yang ke-15. Nah, tidak usah kita berlama-lama, langsung saja kita masuk pada pokok permasalahannya. Ada 3 pertanyaan yang diajukan di sini. Yang pertama, apa yang saudara pahami tentang jangan menahan upah menurut Ulangan pasal 24 ayat 10 sampai ayat yang ke-15? Yang kedua, mengapa masih ada praktek pemberi kerja menahan upah para pekerja? Apa penyebab? Yang ketiga, bagaimana solusinya dan bagaimana peran gereja menyikapi terjadinya masalah sosial yang muncul seperti pemerasan, ketidakadilan, dan penindasan serta pemerasan pada sesama yang lemah. Saudara sekalian, itulah 3 pertanyaan yang akan dibahas tuntas melalui kesempatan ini. Memperhatikan 3 pertanyaan ini, kita diajak mendalami teks Ulangan pasal 24 ayat 10 sampai ayat yang ke-15 dan memikirkan aplikasinya dalam keseharian hidup. Ini penting saudara sekalian, sebab apa artinya kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, lalu kebenaran firman Tuhan itu tidak pernah kita aplikasikan dalam keseharian hidup. Apa artinya itu? Karena itu kita harus mencermati baik-baik 3 pertanyaan ini, dan kita masuk saja pada pertanyaan nomor 1. Apa yang saudara pahami tentang jangan menahan upah menurut Ulangan 24 ayat 10 sampai ayat yang ke-15? Jangan menahan upah. Jangan menahan upah. Itu sesungguhnya saripati dari pertanyaan nomor 1 ini. Apa yang Anda pahami tentang hal itu menurut Ulangan pasal 24 ayat 10 sampai ayat yang ke-15? Saudara, setiap orang yang bekerja, mereka berhak mendapatkan upahnya. Kalau Anda bekerja, Anda berhak mendapatkan upah dari pekerjaan itu. Yang dimaksudkan dengan jangan menahan upah, saya pikir itu jelas bagi kita. Ketika ada yang bekerja pada kita dan telah terjadi kesepakatan bahwa yang bekerja itu akan dibayar, yang bekerja itu akan diberikan upah, maka upah itu harus segera dibayar. Upah itu jangan sekali-kali ditahan. Pengertian sederhana dari jangan menahan upah seperti itu. Namun saudara sekalian, pertanyaan kita bukan sebatas apa yang kita pahami tentang jangan menahan upah. Ada kelanjutannya. Ada kelanjutannya, yaitu menurut Ulangan pasal 24 ayat 10 sampai ayat yang ke-15. Apa maksud jangan menahan upah menurut Ulangan pasal 24 ayat 10 sampai ayat yang ke-15? Saudara, kitab ini ditulis oleh Musa. Sebelum dia meninggal dunia, dia berpidato, dia berkhotbah di dataran Moab. Dan apa yang dia sampaikan ini merupakan pesan-pesan terakhir dari Musa. Umat Israel berkumpul di dataran Moab, dan Musa menyampaikan pesan-pesan terakhir bagi mereka. Dan apa yang disampaikan oleh Musa itu ditulis oleh Musa, dan itulah kitab Ulangan. Nah,
Kitab ini ditulis tahun 1405 sebelum Masehi. Jangan menahan upah kita temukan dalam Ulangan pasal 24 ayat 15. Di sini tertulis, pada hari itu juga haruslah engkau membayar upahnya sebelum matahari terbenam. Pada hari itu juga, jangan tunda. Pada hari itu juga, harus, berarti sebuah kewajiban. Haruslah engkau membayar upahnya sebelum matahari terbenam. Sebelum matahari terbenam, bayar upahnya. Jadi, Tuhan tidak menghendaki upah itu ditahan. Sebelum matahari terbenam, upah itu harus dibayar. Harus membayar itu artinya tidak boleh menahan. Kata membayar di sini diterjemahkan dari sebuah kata dalam bahasa Ibrani Nathan. Artinya memberi. Jadi upah itu jangan diambil tetapi harus diberi. Itulah kehendak Tuhan. Mengambil upah yang seharusnya dibayar itu melawan kehendak Tuhan. Sekali lagi, mengambil upah yang seharusnya diberikan kepada seseorang atau menahan upah yang seharusnya diberikan kepada seseorang, itu melawan kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini menjadi catatan penting bagi kita semua, sebab dalam realitas kehidupan mungkin saja kita tidak punya pemahaman tentang hal ini. Kali ini firman Tuhan menyapa kita, memotivasi kita, mendorong kita agar jika ada yang bekerja padamu, jangan sekali-kali menahan upahnya. Sebab menahan upah seseorang yang bekerja, itu melawan kehendak Tuhan. Nah, kata upah dalam Ulangan pasal 24 ayat 15 ini diterjemahkan dari sebuah kata dalam bahasa Ibrani Isakar. Arti harfiahnya sewa atau gaji. Jadi, jika kita sudah menyewa seseorang, jangan tahan biaya sewa itu. Harus diberikan. Untuk apa ditahan? Apa untungnya engkau menahan upah seseorang yang kau sewa? Justru akan jadi masalah jika engkau menahannya. Jika kita telah menetapkan gaji seseorang, jangan tahan gaji itu. Gaji itu harus segera dibayar. Itu kehendak Tuhan bagi kita. Pertanyaan kita, mengapa Tuhan melarang umat menahan upah seorang pekerja? Mengapa? Saya mengajak kita semua untuk melihat ayat 14 sampai ayat yang ke-15. Di sini kita menemukan jawabannya. Yang pertama, bagi Tuhan, upah seorang pekerja adalah, bagi Tuhan, menahan upah seorang pekerja adalah pemerasan. Ya. Karena itu, mungkin Anda berkata, saya tidak pernah memeras seseorang, tetapi ketika Anda menahan upah seorang pekerja, Anda sedang melakukan pemerasan. Yang kedua, orang yang bekerja punya harapan mendapatkan upah. Saya mengajak kita berimajinasi, kalau engkau bekerja pada seseorang, pasti dalam dirimu ada harapan usai bekerja, engkau akan mendapatkan upah dari pekerjaanmu itu. Nah, ketika hal itu tidak dibayar, bukankah itu sangat mengecewakan? Karena engkau sudah punya harapan yang sangat tinggi, kemudian upah itu tidak dibayar. Itu melukai hati. Jadi tidak baik menahan upah seseorang. Jika engkau sudah sepakat dengan seseorang tentang upah, bayarlah ketika orang itu selesai bekerja. Yang ketiga, menahan upah seseorang merupakan dosa. Dosa, saudara sekalian. Ketika orang itu berseru kepada Tuhan, maka Tuhan akan memandangnya sebagai dosa yang telah engkau lakukan, dan Tuhan mendengar doa orang tersebut. Tuhan mendengar doa orang tersebut. Nah, sampai di sini jelas menahan upah merupakan perbuatan yang melawan kehendak Tuhan. Karena itu berhati-hati Bapak Ibu Saudara sekalian, jika ada yang sepakat denganmu soal sewa, soal gaji, soal honor, jangan sekali-kali engkau menahannya. Itu adalah perbuatan yang tidak disukai oleh Tuhan. Tidak disukai oleh Tuhan. Demikianlah jawaban saya untuk pertanyaan nomor 1. Sekarang mari kita masuk pada pertanyaan nomor 2. Mengapa masih ada praktek pemberi kerja menahan upah para pekerja? Apa penyebab?
Saudara, melalui pertanyaan ini kita diminta memikirkan faktor penyebab praktek menahan upah kerja. Ya, apa sesungguhnya yang membuat seseorang menahan upah kerja? Menurut saya ada beberapa faktor penyebab. Harap kita memperhatikannya satu persatu. Yang pertama, orang menahan upah karena serakah. Dia ingin memiliki segalanya, termasuk upah yang seharusnya dia berikan kepada orang yang bekerja padanya. Yang kedua, orang menahan upah seseorang karena dia mementingkan diri sendiri. Dia lebih mendahulukan kepentingannya daripada membayar upah seorang pekerja. Karena itu menjadi orang jangan terlalu egois. Engkau akan tergoda untuk menahan upah seseorang. Yang ketiga, orang itu menahan upah seseorang karena mindsetnya salah. Nah, apa kesalahannya? Memberi hukuman dengan menahan upah. Jadi menahan upah itu bagi sebagian orang itu adalah hukuman. Ketika seseorang menurut dia pantas untuk dihukum, dia memberikan hukuman dengan menahan upah orang tersebut. Yang keempat, ada orang yang menahan upah karena dia memandang dirinya sebagai penguasa yang berhak menentukan segalanya. Mau diberi atau tidak diberi, tergantung saya. Ada orang yang punya pemahaman seperti itu. Apapun bentuknya, saudara sekalian, menahan upah itu tidak dikehendaki oleh Tuhan. Menahan gaji tidak dikehendaki oleh Tuhan. Menahan honor tidak dikehendaki oleh Tuhan. Menahan apa yang seharusnya diterima oleh seseorang itu tidak dikehendaki oleh Tuhan. Karena itu, bayar. Berikan apa yang menjadi hak seseorang. Berikan gajinya, berikan sewanya, berikan honor yang telah engkau sepakati atau yang telah menjadi kesepakatan bersama. Demikianlah saudara sekalian, jawaban yang boleh saya berikan untuk pertanyaan nomor 2. Dan sekarang mari kita masuk pada pertanyaan yang terakhir. Pertanyaan nomor 3. Ini pertanyaan yang menarik saudara sekalian. Saya akan bacakan bagi kita semua. Bagaimana solusinya dan bagaimana peran gereja menyikapi terjadinya masalah sosial yang muncul seperti pemerasan, ketidakadilan, dan penindasan serta pemerasan pada sesama yang lemah. Ini adalah realitas kehidupan sebab ketidakadilan bagi yang lemah itu sering terjadi. Ya, pemerasan bagi yang lemah itu sering terjadi. Penindasan bagi yang lemah itu sering terjadi. Nah, sekarang kita dimintakan apa solusinya? Itu tidak mudah, saudara sekalian. Sebab mengubah mindset bukanlah hal yang mudah. Apalagi jika hal tersebut sudah menjadi kebiasaan. Orang yang sudah terbiasa serakah tidak mungkin serta-merta menjadi murah hati. Tidak mungkin. Demikian halnya dengan orang yang mementingkan dirinya sendiri. Solusi untuk mereka yang suka menahan gaji pekerja adalah bersinergi. Kita bersinergi dengan aparat penegak hukum agar memberikan peringatan dan mengawasi pemberian upah kepada pekerja. Nah, banyak pekerja tidak mau melakukan itu. Tidak mau. Karena mereka butuh pekerjaan tersebut dan mereka takut dipecat. Jadi mereka terus bekerja walau gaji mereka sering ditahan. Apakah Anda pernah melakukan itu? Atau punya pengalaman yang sedemikian ini? Ya. Jadi mereka terus bekerja walau gaji mereka sering ditahan. Sebab mereka yakin upah itu pasti akan dibayar. Dibayar oleh sang pemberi pekerjaan. Ada juga pemberi kerja yang keras kepala, tidak mau melaksanakan pembayaran upah tepat waktu, walau sudah mendapat peringatan. Nah, semua ini merupakan realitas pemerasan, ketidakadilan, dan penindasan yang sedang terjadi di sekitar kita. Nah, bagaimana peran gereja di dalam menyikapinya? Saya mencatat beberapa hal penting di sini. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 peran gereja
dalam menyikapi pemerasan, ketidakadilan, dan penindasan bagi yang lemah. Yang pertama, pendekatan individu lewat penggembalaan. Jadi orang yang memeras, orang yang berlaku tidak adil, orang yang menindas, kita harus gembalakan. Gereja harus menggembalakan umatnya. Yang kedua, mengadakan diskusi yang membahas tentang topik ketidakadilan dalam masyarakat dengan mengundang narasumber yang profesional. Sebab orang kadangkala tidak punya pemahaman yang memadai sehingga dia menindas, sehingga dia memeras, sehingga dia berlaku tidak adil. Nah, diskusi itu sangat penting. Diskusi itu membuka wawasan kita, menolong kita untuk bertumbuh ke arah yang lebih baik. Yang ketiga, bersinergi dengan aparat penegak hukum dalam menyelesaikan permasalahan itu. Jadi permasalahan pemerasan, ketidakadilan, penindasan itu tidak bisa kita selesaikan sendiri. Kita harus bersinergi dengan lembaga lain. Kita harus bersinergi dengan penegak hukum. Yang keempat, melakukan gerakan nyata seperti seruan lewat pamflet, media sosial, warta jemaat, agar menjauhi pemerasan, ketidakadilan, dan penindasan. Gereja harus banyak bicara tentang hal ini. Kitab Ulangan, pasal 6 bilang, hendaklah engkau mengajarkannya berulang-ulang. Jadi jangan hanya sekali, jangan hanya 2 kali, jangan hanya 3 kali. Engkau harus berulang-ulang mengatakannya. Gereja harus berulang-ulang mengatakan tentang hal ini. Yang kelima, gerakan doa bersama. Gerakan doa bersama untuk mereka yang mengalami pemerasan, ketidakadilan, dan penindasan. Mengapa harus ada doa bersama? Tuhan bilang, di mana ada 1-2 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada. Di situ aku ada. Di situ aku ada. Jadi Tuhan itu ada dalam persekutuan. Karena itu penting berdoa. Dalam kitab Yakobus dikatakan, doa orang benar jika dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, jawaban yang boleh saya berikan melalui kesempatan ini. Saya harap kita semua lebih mengembangkan apa yang telah saya sampaikan ini. Mintalah hikmat dari Roh Kudus agar Dia menuntunmu dalam hal mendalami kebenaran firman Tuhan. Ulangan pasal 24 ayat 10 sampai ayat yang ke-15. Tuhan memberkati kita semua. Amin.